Berjumpa kembali bersama saya Mr. Julianto dalam channel Meja Presentasi. Meja Presentasi, berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan. Baiklah Sobat Guru, sebelum saya presentasi hari ini, jangan lupa subscribe dan share video ini agar kita sebagai guru bisa bersama-sama belajar. Baiklah Sobat Guru, kira-kira apa yang akan saya sampaikan pada hari ini? Nah, ini masih berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Hal apa saja yang bisa meningkatkan skill kita sebagai seorang guru, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, sehingga proses pembelajaran, tujuan pembelajaran kita ke depannya akan menjadi lebih baik dan lebih terarah. Kira-kira apa saja? Simak videonya. Pertama adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai guru dan peserta didik nyaman dalam proses pembelajaran. Ketika lingkungan kotor, tentu saja kita tidak nyaman. Ketika lingkungan kotor, tentu saja peserta didik akan merasa tidak nyaman dan susah untuk berkonsentrasi untuk menerima pembelajaran. Oleh karena itu, memastikan dulu lingkungan belajar itu adalah bersih, ya. Kemudian selain lingkungannya bersih, kita juga harus memperhatikan dekorasi ruangannya. Dekorasi ruangan yang bagus bisa saja kita pasang dengan poster-poster yang berhubungan atau yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalkan dalam bahasa Inggris, kita letakkan poster-poster kata kerja dalam bahasa Inggris, ataupun misal dalam mapel IPA kita letakkan poster tentang lingkungan, tentang makhluk hidup. Karena ketika mereka datang ke kelas secara tidak langsung, mereka akan membaca dan memahami, dan mereka secara tidak langsung akan belajar sendirinya. Kedua adalah penggunaan teknologi. Kita sebagai guru di zaman era globalisasi ini dituntut untuk bisa atau mampu mengendalikan alat-alat teknologi. Apa saja alat teknologi yang biasa kita gunakan? Media ajar yang berbasis teknologi. Media ajar yang berbasis teknologi yang menggunakan laptop, yang menggunakan fokus, video pembelajaran melalui internet, YouTube, dan lain sebagainya. Teknologi ini tidak hanya dilakukan pada saat proses pembelajaran, akan tetapi proses pada asesmen misalnya pada CBT online. Kemudian pada pengisian rapor pendidikan, kita tidak lagi menggunakan tulis tangan, tapi kita sudah menggunakan satu aplikasi di rapor. Jadi kita tinggal mengisi data saja, nilai si A, si B berdasarkan kompetensi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu sebagai guru kita wajib untuk terus selalu mengupdate atau mengupgrade diri kita mengenai teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Di luar kelas kita bisa mengontrol siswa-siswi melalui apa? Melalui sebuah aplikasi, misal melalui WhatsApp kita bisa memberikan instruksi, bisa memberikan satu arahan materi pembelajaran. Hal yang harus dihindari adalah kita sebagai guru jarang sekali menggunakan alat-alat tersebut. Karena kenapa? Fungsi dari infocus atau video itu adalah untuk menarik siswa agar semangat dalam pembelajaran. Mereka masa remaja masih memiliki pengetahuan, memiliki rasa imajinasi yang tinggi yang terhadap suatu materi pembelajaran. Narik minat siswa, ada baiknya kita gunakan teknologi tersebut. Dan dalam memilih sebuah video pembelajaran tentunya harus yang relevan dan berdasarkan latar belakang siswa. Misalkan ketika materi pembelajaran tentang bahasa Inggris, tentang sebuah naratif teks, yang bisa kita sampaikan adalah cerita rakyat yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah asesmen dan evaluasi. Dalam melakukan asesmen evaluasi, sobat guru harus memperhatikan apa kompetensi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan apa tujuan pembelajaran. Ketika sobat guru memberikan asesmen atau penilaian kepada siswa, berikanlah berdasarkan materi yang sudah diajarkan. Dan tentunya dalam asesmen dan evaluasi ini sangat penting, baik itu formatif maupun sumatif. Karena hal ini bisa menjadikan sebuah bahan evaluasi bagi seorang guru maupun seorang siswa.
Evaluasi bagi seorang guru adalah ketika siswa mengalami berbagai kesulitan dalam sebuah materi pembelajaran dalam mengerjakan soal. Untuk siswa sendiri, ketika mereka mengetahui nilai mereka melalui evaluasi, maka mereka akan memperbaiki dan refleksikan kira-kira hal apa saja yang perlu mereka tingkatkan. Dalam melakukan evaluasi juga, kita harus objektif. Intinya dalam asesmen itu harus membuat soal berdasarkan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, sobat guru harus mempersiapkan kisi-kisi soal yang jelas, tabrik penilaian yang jelas, proses penilaiannya bagaimana, itu harus direncanakan secara matang, karena hal ini sangat berhubungan dengan hasil pembelajaran Bapak Ibu selama proses pembelajaran. Kemudian hal yang keempat adalah kedewasaan pribadi. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus profesional dalam mengajar. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap siswa, karena siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka ada yang senang musik, ada yang senang tulis, ada yang senang mendengarkan, dan kemampuan mereka pun berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan materi pembelajaran kita. Kemudian jaga stamina Bapak Ibu ketika jangan sampai sakit. Sobat guru akan sulit untuk berkonsentrasi. Dalam kedewasaan pribadi juga, sobat guru harus membuat sebuah daily planner, adalah rencana keseharian Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka ini kita sudah disediakan modul ajar berdasarkan matkul masing-masing. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan modul ajar tersebut agar kita bisa mengetahui langkah-langkah kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan daily planner, sangat mudah nanti ketika sobat guru mengatur, membuat jadwal ulangan, membuat jadwal evaluasi. Sobat guru dalam membuat asesmen dan evaluasi tidak hanya kita memberikan soal dan sebagainya, tetapi dalam evaluasi dan asesmen juga kita bisa memberikan siswa sebuah proyek atau sebuah keterampilan agar siswa tidak bosan terhadap asesmen atau evaluasi yang kita berikan kepada mereka. Dan sobat guru juga harus menyediakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik harus jelas kegiatannya seperti apa, dan kalau bisa buatlah LKPD yang semenarik mungkin. Misalnya sobat guru memberikan gambar-gambar dan lain sebagainya siswa kan refleksi, ya. Refleksi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu sudah mengajar, biasakan setiap di penghujung 10 menit sebelum pembelajaran Bapak Ibu melakukan refleksinya terhadap siswa. Bapak Ibu tanya, bagaimana proses pembelajaran ini anak-anak hari ini, apakah sudah mengerti, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, apakah ada kendala selama pembelajaran. Ketika kita melakukan refleksi, bertanya kepada siswa dan kita mendapatkan hasilnya, jawaban tersebut, maka kita membuat sebuah evaluasi perencanaan bagaimana hasil refleksi ini bisa diperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kita juga harus memberikan sebuah apresiasi kepada siswa yang memiliki prestasi. Misalkan ketika siswa kita memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab dengan benar, untuk kuis kita beri pausa. Ataupun dengan kita memberikan misal dalam bahasa Inggris pujian, good job, dalam bahasa Inggris bagus sekali, karena kata-kata simpel tersebut bisa membakar semangat mereka supaya mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Kolaborasi ini sangat penting. Ketika Bapak Ibu menemukan suatu kendala dalam proses pembelajaran, ada kalanya sobat guru harus menceritakan dengan rekan sejawat, karena ketika kita share sama guru, kita akan mendapatkan sebuah solusi yang bagus. Ada saran-saran yang bagus bagi rekan sejawat bagaimana cara mengatasi kendala, misalnya dalam proses pembelajaran. Sobat guru juga harus sepakat dengan guru-guru lain mengenai kedisiplinan siswa. Ketika siswa melanggar peraturan, jadi sobat guru harus sharing kira-kira hal apa saja yang harus disepakati, hal apa saja yang harus diberikan sanksi kepada siswa. Jangan ketika sobat guru memberikan sanksi kepada siswa A, kemudian guru lain tidak tahu dan akan melonggarkan. Jadi harus ada komunikasi antara rekan sejawat mengenai kedisiplinan siswa. Berikutnya, sobat guru melaksanakan seminar ataupun peningkatan profesional guru. Sobat guru bisa membagikan sebuah ide atau inovasi sobat guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Sobat guru bisa melakukan komunikasi dengan rekan
sobat guru bisa membuat sebuah forum diskusi dengan rekan sejawat. Berikutnya adalah keterlibatan wali murid. Hubungan komunikasi sobat guru dengan wali murid. Sobat guru harus memiliki nomor wali murid. Ketika sobat guru menemukan kendala terhadap siswa A, maka sobat guru bisa bercerita kepada wali murid. Dengan sobat guru bercerita dengan wali murid, maka sobat guru akan berkomunikasi dan mencoba mencari permasalahan, akar permasalahan, dan sobat guru bisa mengatasinya secara bersama-sama. Guru dan wali murid itu wajib berkomunikasi, ya. Jadi tidak hanya ketika bagian rapor saja, tetapi misalkan sobat guru agendakan dalam sebulan berapa kali untuk menemui wali murid, karena hal ini penting. Ketika kita memberikan tugas, misalnya ada siswa, kenapa si A ini enggak selalu mengerjakan tugas? Jadi kita menghubungi wali murid, kemudian kita bertanya kenapa si A ini jarang mengerjakan tugas, apa kendalanya. Oleh karena itu nanti kita minta supaya siswa A ini didampingi dalam membuat tugas. Dan artinya ada pengawasan bahwa wali murid terhadap siswa, sehingga komunikasi berjalan, siswa juga akan memperbaiki kendala atau kesulitannya dalam proses pembelajaran. Hal berikutnya adalah keterlibatan dalam komunitas belajar. Sobat guru di sekolah bisa saja membuat sebuah komunitas belajar ataupun membuat sebuah forum atau diskusi, misalnya 1 minggu sekali dengan guru lain dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, dalam rangka mengeluarkan permasalahan atau kendala-kendala dan selama proses pembelajaran. Sobat guru, ketika sobat guru sekarang tidak memiliki komunitas belajar di sekolah, maka sobat guru juga wajib melakukan inisiatif penggerak supaya ada komunitas belajar di sekolah, karena hal ini penting. Komunitas belajar merupakan suatu wadah bagi sobat guru untuk bercerita, untuk menemukan suatu solusi, untuk meningkatkan kompetensi sobat guru juga dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya yang harus sobat guru miliki adalah pengetahuan tentang konten. Pengetahuan tentang konten atau materi pembelajaran ini sangat luas. Mungkin sobat guru sudah sekolah, sarjana, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebagai guru dituntut untuk selalu belajar, dan konten di sini, pemahaman konten itu kita harus kembangkan. Jangan sekedar ambil dari buku, catat, jelaskan. Akan tetapi sobat guru harus kreatif dalam menyampaikan konten. Maka sobat guru harus mengembangkan konten, ide-ide konten, dan lain sebagainya. Misalkan konten tentang descriptive text, sobat guru memanfaatkan sumber ajar atau media ajar yang ada di sekolah. Misalkan tentang descriptive text, kita mencoba kontennya adalah descriptive text, maka kita coba menggambarkan tentang bunga-bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi siswa secara langsung mengamati karakteristik atau ciri-ciri bunga yang mereka lihat di lingkungan sekolah. Jadi sobat guru harus kreatif dalam menyampaikan konten. Tidak hanya konten yang ada di buku, catat, jelaskan, tetapi kita berikan wawasan yang sangat berhubungan dengan kehidupan siswa-siswi kita. Jadi carilah konten yang relevan. Ke-11 adalah pemahaman karakteristik murid. Kita sebagai guru harus memahami karakteristik siswa. Tentunya siswa memiliki latar belakang atau background yang berbeda. Oleh karena itu kita harus paham betul bagaimana kondisi siswa, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana sikap mereka di kelas. Kita harus memahami tersebut. Kemudian ketika sobat guru menemukan siswa yang memiliki keterbatasan fisik, misal ketika ada siswa yang kurang jelas melihat, ya, ketika posisi jauh, maka sobat guru harus mengajak siswa tersebut duduk di depan, kemudian agar lebih jelas. Jadi sobat guru dituntut untuk peka, ya, terhadap kondisi siswa. Kemudian materi ajar juga harus sesuai dengan umur siswa. Terkadang kita melihat buku-buku dalam teks pembelajaran itu mungkin ada gambar-gambar hal yang tidak cocok untuk peserta didik kita, maka sebaiknya kita menggunakan sumber buku yang lain atau sumber di internet. Kita harus menyesuaikan dengan usia siswa. Berikutnya penguasaan kurikulum. Terakhir ini,
penguasaan kurikulum seperti yang kita rasakan sekarang, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sangat berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mempelajari sebuah materi pembelajaran dalam berbagai sudut pandang. Sudut pandang seperti apa? Yaitu sesuai dengan bakat minat siswa. Siswa yang memiliki bakat audio, siswa yang memiliki minat dalam menulis, siswa yang memiliki minat dalam audio visual. Sebelum mengajar, kita harus membuat sebuah kesepakatan kepada siswa. Kira-kira apa proses pembelajaran yang akan kita laksanakan? Kita harus tanya dulu apakah metodenya kita belajar di luar kelas. Misalkan ketika jam terakhir, 12 sampai jam 1, kita tanya dulu kepada siswa, kira-kira proses pembelajarannya mau seperti apa. Misal mereka karena sudah jenuh dan lain sebagainya, sudah siang, mereka senang belajar di luar, nah kita tawarkan. Akan tetapi kita dengan pengawasan kita sebagai guru tidak boleh lepas ketika kita mengajar di luar kelas. Kita harus persiapkan benar-benar materi pembelajaran, tempat kerja siswa agar mereka tidak fokus pada hal yang lain di saat proses pembelajaran di luar kelas. Kita harus menguasai kurikulum yang berlaku sekarang, kurikulum merdeka, semua hal yang berkaitan, baik itu model ajar, K5 dan lain sebagainya. Kita sebagai guru harus mengupgrade diri kita terhadap kurikulum yang berlaku pada saat ini. Baiklah sobat guru, demikian saja presentasi saya hari ini. Intinya kita sebagai guru harus selalu kreatif, inovatif dalam proses mengajar agar siswa tertarik dalam pembelajaran, sehingga kita bisa membakar semangat mereka sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, siswa-siswi bisa memahami materi pembelajaran dengan mudah. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Terima kasih untuk hari ini, dukung channel ini agar saya semangat untuk memberikan sebuah presentasi untuk sobat guru dimanapun sobat guru berada. Meja presentasi, sampai jumpa.